Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ahmad Kurtubi Lubis dengan NIM 240306046. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Jadi saya diberi tugas oleh dosen saya mengenai manajemen peternakan dengan menerapkan 5P yang meliputi perorganisasian, pengendalian, pengarahan, pengawasan, dan perorganisasian di kandang sapi anugrah. Sapi adalah hewan ternak dari suku Bovidae dan ternak suku Bovinae. Sapi merupakan penghasil daging yang sangat diperlukan. Selain rasanya yang enak, sapi juga memiliki banyak manfaat seperti kulitnya. Kulitnya bisa dijadikan kerupuk yang menghasilkan protein dan lemak. Terus dagingnya juga mengandung zat besi yang dapat mencegah penyakit anemia gizi. Terus susunya juga mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan banyak kandungan lainnya. Serta banyak manfaat sapi bagi kehidupan manusia. Pagi ini saya sudah berada di Desa Brohol, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batuara, pada Pak Rasimana selaku pemilik peternak sapi Brahman. Jadi sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, jadi saya mau tanya-tanya, Pak. Jadi udah berapa lama, Pak, didirikan atau dibangun di peternakan ini? Kita di sini awalnya 2016. 2006. Tapi untuk kelompok ini ya, ini kan kelompok Anugrah yang kita bina itu dari 2016. Kalau ternak-ternak pribadi dulu di sana kita sendiri udah ada. Jadi untuk ternak sini untuk kelompok tani ternak Desa Brohol, jumlah anggota kemarin itu 25 orang. Itu dari 2016 kita mulai start sekarang. Dari 2016 sampai 2024 berarti sudah berjalan 8 tahun ya, Pak. Nah, jadi Pak, untuk lahan segini berapa kali berapa ya, Pak? Dulu kita pertama untuk kandang koloni induk ini awalnya ini kan kapasitas 25 ekor. 25 ekor induk dulu. Ini kita 10 kali 16. 10 kali 16 dengan kapasitas 25 ekor. Pak, kalau boleh tahu satu ekornya berapa bobotnya, Pak? Berapa kilo? Untuk indukan ini kita rata-rata di atas 450 lah. 450. Iya. Itu untuk keseluruhan. Iya rata-rata. Untuk Ukuran-ukuran. induk. Besar juga ya, Pak. Jadi Pak, dengan bobot yang sekian banyak, dengan ekornya begitu banyak juga, jadi kualitas sistem pakannya seperti apa, Pak? Sistem pakan sini pengadaan ngarit lah istilahnya. Ngarit ya? Ngarit atau ngarit untuk liar atau rumput tanaman. Rumput tanam. Kalau seperti itu, Pak, yang di pinggir-pinggir itu yang disengaja ditanamin? Iya, kita tinggal tanam itu lahan kosong irigasi Itu kita tanam. rumput apa, Pak, namanya, Pak? Inggris Inggris. atau rumput gajah kalau kita orang sini bilang. Rumput gajah. Rumput odot ada juga. Nah, jadi dalam sapi ini, Pak, cara membedakannya gimana, Pak? Ini ada yang sapinya hitam, itu ada namanya atau jenisnya? Ya. Nah, kebetulan ini kan induknya Brahman, cuman kemarin kita IB, kita suntik, kawin suntik istilahnya sini kan, itu kita minta bibit Angus. Nah, jadi ini anaknya jenisnya Angus Brahman lah. Kalau yang putih ini, Pak? Nah, ini Brahman asli.
Brahman asli. Sementara anaknya ini baru lahir ada 2 minggu. Ini anaknya jenis simental. Simental ya. Iya, kita silang. Karena warna coklat Ya, ya. kita silang. Kalau ayam blasteran. Blasteran. Jadi Pak, kalau nandakan sapi ini sakit, gimana Pak? Apakah ada tanda-tanda khusus? Ya, peternak biasanya kalau menandakan sapi sakit itu pertama dari pola makan. Pola makan ya. Dari pola makan yang biasanya dia lahap, ini makan kurang lahap, atau mungkin mata sayu, badan gemetar, itulah. Jadi solusinya agar kembali tumbuh sehat, itu divaksin ya Pak? Ya, Divaksin. Itu yang vaksin kalau boleh tahu dari kementeriannya langsung atau iya, kita ada di dinas peternakan. dinas Nah, peternakan? kita panggil, kita undang kemari. Karena kan ada yang bertanggung jawab, orang itu tugasnya di daerah sini kan, kita panggil. Jadi Pak, dalam sistem ini kan banyak Pak, dalam berapa yang Bapak bilang tadi, dengan 20 ekor ya? 25 ekor. Dengan 25 ekor membutuhkan berapa anggota karyawan Pak untuk mengurus? Kita di sini itu kan 25 ekor. Itu dulu yang memiliki 17 orang. Nah, jadi 17 orang itulah dulu yang merawat di sini. Jadi satu orang itu ada yang 2, ada yang 3 gitu. Masing-masing bertanggung jawab. Seperti berkompetisi. Oke Pak. Jadi Pak, sistem perorganisasian seperti hasilnya itu seperti hasil yang sudah misalnya sapinya udah cocok untuk dipanen. Nah, jadi itu memasarkannya itu bagaimana Pak? Atau nanti tunggu ada acara pesta atau ada acara hari-hari besar seperti Idul Adha? Ya, sebetulnya kalau untuk penjualan Ya. tahap penjualan itu di sini kita nggak patokan dari hari-hari besar sebetulnya. Ya, karena kan bisa dibilang ini termasuk mata pencarian. Nah, jadi kapan kita butuh dan cocok harganya ya kita jual. Gitu. Jadi kita nggak berpatokan harus hari ini nggak. Gitu. Oh, gitu ya Pak ya. Karena sini sistemnya kita kan bukan pengemukan, kita breeding, pengembangan. Pengembangan ya Pak. Iya. Jadi Pak, kalau untuk harga untuk bobot yang begitu besar akan dijual ya Pak. Jadi persentase keuntungan itu sampai berapa persen Pak? Kalau dibandingkan dari bibit kecil yang kita ambil kurus sampai sekarang perkembangan yang begitu besar sampai bobotnya hampir dari 480 kilo, itu persentase keuntungannya berapa Pak? Persentase keuntungan ya. Iya. Di sini kalau kita, karena di sini kita itu nggak pernah main, kalau kita jual kita itu nggak pernah main langsung timbang ya. Kita di sini hanya saling percaya, taksir seperti itu aja. Jadi bobotnya mungkin 150 kilo, taksir daging 150 kilo itu bisa mencapai 16 juta. 16 juta ya. 16 atau 17 juta seperti itu. Jadi kalau diperkirakan sampai 70% ya Pak ya. Jadi sampai sekarang terus berjalan ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Terus. Jadi dulu sini kan ini sampai nggak mencukupi, makanya kita buat kandang sebelah sana lagi, itu buat kandang lagi sebelah sini sendiri kan gitu. Dulu kan ini sampai 90 ekor. Cuman karena kelompok dan memang ini sudah diserahkan sama pihak pengelola perintah. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai mewawancarai Pak Rasiman selaku yang mempunyai peternak. Jadi peternak yang sebesar ini, seluas ini sudah didirikan atau dibangun dari tahun 2016 lamanya sampai tahun 2024. Jadi udah 8 tahun berdirinya sampai menghasilkan lahan dengan 10 kali 16 meter dengan kapasitas 20 sampai 25 ekor dengan bobot 450 kilo. Jadi Bapak itu dengan secara kualitas pangan, Bapak itu masih bekerja mencari daun, mencari rumput dengan sumber daya yang ada seperti di sawah ini dengan cara mengaritnya. Jadi
Bapak itu menjualnya atau memasarkannya tidak hanya menunggu hari-hari besar seperti hari Idul Adha, hari pesta, namun Bapak ini menjualnya ketika bobotnya sudah di atas rata-rata. Di atas rata-rata itu mencapai 450 kg. Jadi kalau saya kira harga yang dimiliki Bapak itu sampai 16-17 juta atau dipresentasikan 70%. Begitu begitu besar keuntungan yang diperoleh oleh Pak Rasiman sendiri. Jadi mungkin ini adalah yang saya bisa ucapkan, yang bisa saya jurnal. Saya berterima kasih atas Pak Rasiman sendiri. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, namanya juga manusia. Jadi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.